Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Keterangan terbaru dari kuasa hukum Mimin, Yosep, Abi, dan juga Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa kemarin di hari Senin, mereka sudah menanti kedatangan dari tim Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan, tetapi mereka tidak datang. Apa yang terjadi ini? Apakah ini adalah indikasi bahwa Polda Jawa Barat belum siap dengan dua alat bukti untuk ketiga tersangka yang mengajukan pra-peradilan ini? Sebenarnya kalau secara pribadi aku yakin dari Polda Jawa Barat sudah siap dengan dua alat bukti tersebut. Tetapi kita akan coba bahas lebih dalam, teman-teman. Ini ada sebuah pembahasan seminar dari Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH. Ada beberapa hal yang menurut aku ini bisa menjadi pembuka ya tentang dan juga keyakinan kenapa Polda Jawa Barat menetapkan kelima orang tersebut menjadi tersangka, tentunya adalah harus dengan dua alat bukti. Alat bukti berbeda dengan barang bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, kita akan bahas adalah mengenai keterangan saksi dan juga petunjuk, karena menurut aku ini adalah dua hal yang akan dijadikan Polda Jawa Barat pada saat menetapkan ketiga tersangka yang mengajukan pra-peradilan, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Kalau keterangan saksi ini ya pasti adalah dari Danu yang sudah dikatakan. Lantas yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk apa sih? Kita akan coba bahas di sini. Nah, alat bukti yang akan aku bahas pertama ini adalah mengenai keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini ya memang betul, ini adalah keterangan yang harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Konteksnya sesuai dengan pasal 1, angka 26 dan angka 27 KUHP, keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Termasuk keterangan saksi alibi, ada juga putusan MK nomor 65 PUU 8 2010. Intinya adalah mempunyai relevansi dengan perkara pidana yang diproses atau merupakan konfirmasi atas alibi tersangka dan terdakwa. Menurut aku keterangan dari Danu dan kategorinya itu sudah pas. Dan apakah Danu termasuk anak yang di bawah umur, di bawah 15 tahun? Tidak, dia sudah dewasa. Kemudian juga apakah dia memiliki sakit jiwa atau ingatan? Juga tidak, karena ada aturan juga orang yang dilarang memberikan keterangan saksi ini selain masih di bawah umur adalah mereka yang memiliki sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya itu juga sehat kembali. Yang berikutnya juga pengecualian itu mengenai ini, pengecualian ini apakah dilarang atau terlihat konteksnya. Ada beberapa hal, misalnya adalah karena hubungan keluarga atau semenda. Keluarga dan semenda. Semenda ini ya hubungan yang sangat erat ya, kayak istri, terus juga suami dan sejenis seperti itu, karena hubungan perkawinan. Nah, ini juga menjawab nih, kenapa waktu kuasa hukumnya tim Yosep kan yang selalu mengatakan di awal bahwa Danu itu keterangannya cuma satu, sedangkan keterangan Danu itu dilawan oleh Abi, Arigi, Mimin, dan juga Yosep. Menurut alat bukti ini ya dari KUHP tidak bisa, karena apa? Karena kan mereka terikat dalam hubungan pernikahan. Ya walaupun hubungan pernikahannya tidak secara resmi, hanya secara agama. Tapi dalam pasal ini juga dikatakan, ya ini juga akan menjadi multi interpretasi ya. Apakah pernikahan di sini semenda ini, apakah harus secara tercatat secara negara ataukah secara siri, itu juga bisa dikategorikan. Itu another story. Kemudian juga kalau untuk keterangan saksi sudah nggak perlu diperdebatkan lagi, menurut aku sudah sangat kuat. Nah, berikutnya adalah mengenai petunjuk. Ini apa sih petunjuk ini? Definisinya kalau pasal 188 ayat 1 merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ibaratnya tuh kayak gabungan, boleh dibilang adalah perpaduan antara dua alat bukti yang aku sebutkan tadi. Sumber petunjuk ini kalau menurut pasal 188 ayat 2 bisa didapatkan dari keterangan saksi, dari surat, dari keterangan terdakwa. Surat ini ya banyak hal, salah satunya adalah surat rekomendasi yang ditulis oleh misalnya pihak kepolisian atau keterangan ahli dari beberapa hal, itu juga kategori surat. Keterangan terdakwa, ya ini pada saat nanti di persidangan tersangka akan berubah statusnya menjadi terdakwa. Kemudian keterangan saksi ini juga misalnya kalau ada saksi A menyatakan A,
saksi B menyatakan B, padahal di waktu yang sama. Itu sudah kategori petunjuk. Jadi menurut aku untuk Polda Jawa Barat harus percaya diri dan juga yakin, karena dalam pra-peradilan itu kan tidak membahas mengenai materi persidangan. Membahasnya adalah mengenai prosedural, dan juga dari tim kuasa hukumnya Mimin mengatakan, kami pengen tahu sebenarnya apa sih dua alat bukti yang dijadikan mereka tersangka itu apa aja. Kita pengen tahu. Pada saat banyak masyarakat mempertanyakan kenapa kliennya yang merupakan tersangka juga Yosep tidak dilakukan juga pra-peradilan pengajuannya, alasannya adalah karena waktu yang terbatas, hanya 7 hari. Jadi kami mau fokus dulu aja ke para 3 kliennya, Abi, Arigi, dan Mimin. Menurut aku ini alasannya nggak masuk akal, karena juga salah satu hal yang dijadikan alat bukti dalam menetapkan tersangka mereka, penetapan mereka adalah keterangan dari Danu. Menurut aku sekalian aja langsung, ini adalah strategi dari ya kuasa hukum lah, pastinya akan selalu membantu dan juga meringankan dari kliennya, walaupun kliennya juga berbuat salah. Kemudian juga melanjut kembali mengenai petunjuk, penilaian kekuatan pembuktian dilakukan oleh hakim dengan arif lagi dan bijaksana setelah diadakan pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Ini adalah bagian dimana kalau kita ketahui ya, hakim itu walaupun cuma ada satu alat bukti, tapi kalau hakim punya keyakinan, itu bisa menjadi dasar juga putusan vonis nanti. Tapi itu tidak dimiliki oleh penyidik ataupun juga jaksa ataupun juga netizen seperti kita. Itu hanyalah hak prerogatif miliknya hakim. Nah, ini adalah gambaran yang dituliskan dalam presentasi ini. Ini adalah kategori petunjuk. Ini kan ada empat circle ya. Dan 4 circle ini mengkategorikan petunjuk di tengah-tengahnya. Artinya petunjuk itu adalah gabungan, bisa minimal adalah 2 alat bukti. Alat bukti yang disebutkan tadi adalah keterangan saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa. Menurut aku nanti akan dijadikan alat bukti untuk menentukan Mimin, Abi, dan juga Arigi adalah petunjuk dan juga keterangan dari Danu yang kategorinya adalah keterangan saksi bisa, keterangan tersangka bisa, keterangan terdakwa pun juga bisa. Tergantung nanti interpretasinya di mana. Tapi kalau untuk Yosep, 2 alat bukti yang menjadikan dia sebagai tersangka itu adalah kategorinya dari keterangan terdakwa atau tersangka atau saksi, juga dengan keterangan ahli yang berasal dari 2 noda merah yang ada di bajunya Yosep. Sebenarnya masih ada yang lain lagi. Jadi ini clear sebenarnya. Jadi menurut aku pada saat Polda Jawa Barat memang kemarin hari Senin tidak datang, kita nggak tahu apakah ada kegiatan di luar sana ataukah mereka memang sedang mempersiapkan sebuah keyakinan, mempersiapkan untuk menyampaikan hal-hal yang akan membuat kejutan buat semua media massa, karena kita tahu kan masyarakat juga banyak yang mengawal kasus ini. Tapi sebenarnya apakah jaminan nih? Apakah ada jaminan jika seandainya pra-peradilannya Mimin, Abi, dan juga Arigi ditolak atau diterima, apakah ini ada jaminan pada saat di persidangan nanti? Sebenarnya secara 100% tidak ada jaminan. Maksudnya gimana? Kalau seandainya pra-peradilan ketiga tersangka ini diterima, artinya mereka menang, Polda Jawa Barat kalah, ya konsekuensinya ya mereka tidak menjadi tersangka lagi. Konsekuensinya adalah Polda Jawa Barat harus kembali mencari alat bukti untuk melengkapi prosedural tersebut, harus ada 2 alat bukti. Itu adalah yang pertama. Kalau konsekuensinya seandainya nih nanti pra-peradilan Abi, Arigi, dan juga Mimin itu ternyata ditolak, ya konsekuensinya ya mereka ya harus ditahan sih, karena sudah kuat sekali kan ya, karena kasusnya juga ini pasalnya di atas 5 tahun penjara, pembunuhan berencana. Jadi konsekuensinya ya seperti itu. Tapi apakah ini akan berhubungan dengan persidangan? Sebenarnya enggak teman-teman, karena apa? Ini kan tidak membahas mengenai materi persidangan. Belum berarti kalau seandainya Polda Jawa Barat kalah, otomatis Mimin, Abi, dan Arigi itu sudah benar, mereka tidak terlibat. Bukan sama sekali. Begitupun juga sebaliknya, kalau seandainya Abi, Arigi, dan juga Mimin itu ternyata ditolak, pra-peradilannya sudah dapat dipastikan mereka terlibat dalam peristiwa ini, itu juga belum. Karena ini adalah bagian yang tidak berhubungan dengan bagian materi persidangan tentang kebenaran dan sebagainya. Nah, kembali mengenai keterangan saksi yang kita bahas tadi, menurut aku dalam persidangan nanti, keterangan saksi yang dipakai untuk meringankan Abi, Arigi,
Rigi dan juga Mimin, kalau kita lihat dari pasal yang sudah aku bacakan tadi kan tidak boleh berhubungan keluarga atau semenda, ya mungkin boleh-boleh aja, tetapi mungkin bobotnya tidak dipercaya itu. Ya kalau Mimin, Arigi, Abi, Yosep mereka memberikan keterangan yang saling meringankan, ya masuk akal karena mereka keluarga. Tapi bagaimana dengan temannya temannya Arigi? Yang dua orang tersebut, tetangganya, ataupun juga penjual makanan yang khas dari Jawa Barat. Aku lupa nama istilahnya apa itu di Bandung yang dekat rumahnya Yosep yang buat sarapan. Apakah itu bisa menjadi kategori untuk meringankan Yosep pada saat nanti di persidangan? Secara aturan sih itu bisa teman-teman, karena kan mereka tidak termasuk dalam kategori keluarga. Tapi dalam pasal seperti ini kan kualitatif ya. Kualitatif itu artinya adalah sebuah data yang berasal isinya bentuknya adalah tulisan atau ucapan. Itu kan harus ada kontekstualnya, definisinya, apakah ini masuk akal atau tidak. Kalau mengenai penjual surabi, aku ingat ya, kuenya itu adalah kue surabi. Kue surabi itu kita kan ketahui juga ternyata ibunya juga sudah sepuh sekali dan ibunya pun tidak ingat tanggal berapa, jam berapa. Itu karena sudah menjadi kebiasaan Yosep selalu membeli surabi setiap pagi. Takutnya yang diingat ibu itu hanyalah kebiasaan saja. Terus juga ada dua tetangganya Yosep juga yang mengaku melihat Yosep kok pagi hari itu. Kalaupun seandainya itu benar, ada keterangan juga dari mereka mengatakan bahwa waktu itu saya ngelihat Yosep kok datang, memang dia beli surabi, tapi saya nggak menyapa karena saya buru-buru mau kerja. Saya sudah sampai di rumah itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Yosep mengaku dia tiba di lokasi TKP itu jam 7.15. Jarak antara rumah Bu Mimin, tempat dia klaimnya adalah menginap di sana, menuju ke TKP itu nggak nyampe 20 menit. Apalagi saat itu adalah masa PPKM dan juga pakai motor di daerah, dalam waktu 10 sampai 11-an menit aja itu sudah bisa sampai. Artinya apa? Alibi ini kalaupun benar tidak menjamin atau membantah bahwa Yosep tidak berada di hari itu. Karena kasus ini sudah well prepare sekali. Mungkin aja bahwa Yosep sudah mempersiapkan semuanya. Ya udahlah, saya kerjakan dulu bagian ini. Pada saat dia melakukan peristiwa tersebut bersama Danu, dia kembali lagi ke sana, dia sengaja untuk membuat framing tersebut agar nanti ini akan menguatkan dia bahwa ada kok saksi yang melihat. Tetapi kan jaraknya itu PP anggap aja 20 atau setengah jam. Itu masih sangat bisa sekali. Ada keterangan Danu yang mengatakan bahwa pada saat matahari terbit pun setelah subuh ya, Danu mau izin pulang sebenarnya, tapi dia tidak diperbolehkan oleh Yosep untuk pulang. Akhirnya setelah dia mau pulang, tapi diminta bersih-bersih dulu, nyiram-nyiramin di lokasi depan tersebut, akhirnya dia baru bisa pulang. Itu pun juga sudah matahari terbit. Bahkan ada keterangan juga bahwa Yosep katanya mengangkat Amel menurut rekonstruksi yang lalu, itu sudah matahari terbit, mungkin sekitar setengah 7 atau jam 7 kurang pagi. Ya make sense sekali, karena apa? Di surabi tersebut, Yosep kan boleh dibilang kalau dari keterangan ibu ini sebelum jam 6 pagi. Karena ada salah satu tetangga yang bilang, saya sudah sampai rumah itu sebelum jam 6 pagi, karena saya harus sudah kerja. Artinya dia ngelihat Yosep di surabi tersebut, ya mungkin setengah 6-an pagi. Itu adalah bagian yang masih sangat possibility tinggi bahwa ini adalah bagian dari rencana framingnya. Mereka sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Aku masih optimis dan juga yakin bahwa Polda Jawa Barat sudah menyiapkan 2 alat bukti minimal untuk menetapkan ke-5 tersangka itu sudah clear semua. Tetapi ya atas azas praduga tak bersalah juga, ya wajar kalau dari tim kuasa hukumnya Mimin mengatakan, kenapa kok dari Polda Jawa Barat tidak hadir pada saat pra-peradilan kemarin. Kita nantikan apa yang menjadi alasannya dan hal yang wajar. Sebagian masyarakat berpikir bahwa, wah jangan-jangan Polda Jawa Barat ini belum siap dengan 2 alat buktinya. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.